Selamat pagi para sahabat GKI Kelas Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam rangkaian Bina Iman GKI Kelas Solo. Para sahabat yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang gelap dan terang, dua hal ini adalah sesuatu hal yang saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Namun begitu, keduanya juga saling berkaitan. Artinya apa? Artinya kita tidak akan mengenal yang namanya terang, tahu yang namanya terang jika kita tidak pernah melihat yang namanya kegelapan. Seperti pada saat ini sudah mending, sudah agak menjelang pagi, ini sudah hampir-hampir jam 5 pagi, sudah ada rembang pagi sorot semburat dari sebelah timur sana. Nah, tapi kalau kita melihatnya tadi malam, tengah malam, dini hari, sekitar pukul 1-2 gitu di daerah sini sangat gelap. Nah, sangat gelap, yang ada hanya siluet-siluet, bayangan-bayangan saja. Kita tidak bisa melihat dengan jelas berbagai macam bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Kecuali ketika ada di sini, dengan adanya lampu sebesar 100 watt yang menerangi di area sini, ini kita bisa tahu, kita bisa melihat detail-detailnya dari batu, tanah, rumput, dan seterusnya. Bicara soal gelap dan terang, Rasul Petrus di dalam suratnya di 1 Petrus pasal 2 di ayat 9 dan 10 dia mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang semula berada di dalam kegelapan yang tidak menyenangkan, yang tidak menggembirakan, tidak ada sukacita, yang ada hanyalah lumpur dosa. Tetapi oleh karena belas kasih Allah, kita dipanggil untuk menuju terang Allah yang ajaib, menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, menjadi bagian dari orang-orang yang dikuduskan Allah, dalam tanda kutip dikhususkan oleh Allah. Tentunya hal ini adalah sebuah anugerah yang besar di dalam kehidupan kita, anugerah yang sungguh luar biasa. Kita yang semestinya mati oleh kuasa dosa, tetapi kemudian kita beroleh hidup yang kekal. Nah, tentunya yang namanya dipanggil itu seringkali kan si A, si B, si C. Nah, dipanggil itu ada yang menjawab, merespon panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Ada yang merespon panggilannya hanya dengan ogah-ogahan saja. Tetapi ada juga orang yang merespon panggilan, aduh, enggak deh gitu kan. Ada juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang notabene pada saat ini kita menjawab panggilan Tuhan. Kita merespon panggilan Tuhan dan kita mengikuti Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan kemudian menjawab panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, atau hanya sekedar sambil lalu, atau hanya dengan ogah-ogahan saja? Nah, tentunya kita sebagai umat Tuhan diharapkan seharusnya, semestinya itu menjawab panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan apa? Dengan memberitakan perbuatan Allah yang besar kepada dunia. Memberitakan perbuatan Allah yang ajaib di dalam kepada dunia. Lantas bagaimana caranya kita memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu? Petrus mengungkapkan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, karena hal itu menjadi bagian dari dalam kegelapan kehidupan. Buanglah itu semuanya. Jadilah seperti seorang bayi yang baru lahir,
yang senantiasa mengharapkan air susu yang murni dan yang rohani, yang senantiasa menyerahkan dirinya hanya kepada ibundanya. Jadilah seperti seorang bayi yang baru lahir. Kemudian yang ketiga, paling tidak kita kemudian bersiap diri menjadi batu-batu rohani sebagai persiapan kita untuk menjadi bagian dari bangunan rumah rohani. Seperti yang ada di dekat saya ini adalah bangunan rumah yang belum jadi. Nah, di sini ada banyak sekali bata-bata yang dipasang, yang disusun. Nah, kita seperti bata-bata yang tersusun dengan baik, yang kemudian akan menjadi bagian dari bangunan ini. Nah, itulah diri kita. Diri kita yang menjadi bagian dari rumah rohani. Batu-batu kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para sahabat GKI Klase Solo dimanapun para sahabat berada, marilah kita terus berusaha, berjuang, memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, kita yang telah mendapatkan anugerah Tuhan, mari kita nyatakan hal itu semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus berjuang dengan penuh semangat dan pengharapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Salam sehat.